Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya debat kali ini. Yang saya banggakan Dewan Juri, tim anggota afirmasi dan tim anggota oposisi, terima kasih atas kehadirannya. Tak kenal maka tak tahu, jadi kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainun Ilham dengan nomor urut 01. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator. Baiklah, saya persilahkan kepada Ketua Panitia untuk membacakan tata cara yang diberlakukan pada debat kali ini. Kepada Ketua Panitia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asyifa berperan sebagai panitia sekaligus pengatur waktu. Di sini saya akan membacakan aturan-aturan dalam debat kali ini. Pertama, setiap babak penyisihan terdiri dari beberapa sesi yang akan diundi saat registrasi technical meeting. Yang kedua, debat akan dinilai oleh para juri. Yang ketiga, durasi waktu debat akan diawasi oleh saya sendiri dengan waktu maksimal yang telah ditentukan. Yang keempat, sebuah tim terdiri dari 3 anggota yang dapat bertanding jika anggotanya lengkap, tidak boleh mengganti atau menambah anggota selama pertandingan berlangsung. Yang kelima, anggota tim ini terbagi atas 2, yakni tim oposisi dan afirmasi. Yang keenam, anggota tim memiliki hak bicara yang ditentukan oleh moderator. Yang ketujuh, reply speaker atau pidato jawaban disampaikan oleh PM atau ADPM. Yang kedelapan, debat menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kesembilan, jalannya debat akan dipimpin oleh seorang moderator. Terima kasih. Debat kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah penyajian argumen dari tim afirmasi dan tim oposisi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sanggahan dari masing-masing tim. Mosi untuk debat kali ini adalah penerapan sistem full day school. Baiklah, saya persilahkan kepada tim afirmasi untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kepada tim afirmasi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkasi, nomor urut 07. Saya sebagai pembicara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busir Muhdis, nomor urut 14. Di sini saya sebagai pembicara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Wijaya, nomor urut 03 sebagai pembicara 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kika Miasani, nomor urut 11 selaku tim juri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Pertiwi, nomor urut 20 selaku tim juri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arko Chandra, nomor urut 04 selaku tim juri. Perkenalkan, nama saya Jado Varianto, nomor 30 selaku pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Melika Zahra Bahtiar, nomor urut 13 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiara, nomor urut 19 selaku pembicara ketiga. Baiklah, kita buka sesi pertama. Saya persilahkan kepada kedua tim untuk menyampaikan argumennya, dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan oleh tim oposisi. Baiklah, saya persilahkan kepada tim afirmasi pembicara pertama. Dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Berdasarkan Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies, sistem full day school pertama kali muncul di Amerika, yaitu di kindergarten pada tahun 1980. Sejak saat itu, jumlah full day school semakin bertambah dan mulai muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Sistem pendidikan ini menjadi suatu kebutuhan karena semakin berkembangnya kondisi sosial masyarakat. Sistem ini sendiri dimaksudkan untuk penyesuaian kondisi masyarakat di mana terdapat oknum orang tua yang bekerja hingga sehari-hari dan anak-anak memerlukan wadah atau media untuk mendidik mereka. Begitupun orang tua.
membutuhkan wadah atau media untuk mendidik anak-anak mereka dengan waktu yang lebih banyak atau lama di sekolah reguler. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi pembicara pertama untuk menyampaikan argumennya. Baik, penerapan full day school ini menjadi tanda tanya dalam konteks menambah waktu yang dihabiskan oleh anak-anak di sekolah. Sebagaimana yang diketahui bahwa negara Finlandia memiliki waktu sekolah sekitar 5 jam per harinya tanpa PR dan ujian nasional, tetapi masih dapat mempertahankan tingkat dan kualitas pendidikannya pada standar yang tinggi dan masih berada pada daftar negara dengan salah satu sistem pendidikan yang terbaik. Terima kasih. Saya persilahkan kepada tim afirmasi pembicara kedua. Dengan ini dipersilahkan. Selain daripada untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, full day school sendiri bertujuan untuk mengurangi adanya kemungkinan tindak pergaulan bebas yang dilakukan anak-anak di bawah umur melalui penambahan waktu sekolah yang bukan berarti penambahan materi ajar sebagaimana didasarkan pada pernyataan berikut. Konsep awal full day school bukan menambah materi ajar dan jam pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud seperti yang ada dalam kurikulum tersebut, melainkan tambahan jam sekolah digunakan untuk pengayaan materi ajar yang disampaikan dengan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru, pembinaan mental jiwa dan moral anak. Dengan kata lain, konsep dasar full day school ini adalah integrate curriculum and integrate activity. Terima kasih. Saya persilahkan kepada tim oposisi pembicara kedua untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Adapun mengenai opini atau pendapat mengenai penyesuaian lingkungan masyarakat ini pun sebenarnya menurut saya sendiri kurang tepat. Hal ini dijelaskan atau diuraikan sendiri pada jurnal studi kultural laporan riset pro kontra wacana full day school oleh Niwayan Bidayang Aroka yang menjelaskan bahwa persepsi bahwa pendidikan disamakan dengan persekolahan ini semakin dikukuhkan oleh Kemendikbud melalui program full day school. Peran mendidik siswa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Dengan sistem full day school ini, secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka belum pulang dari kerja, kata Muhajir setelah menjadi pembicara dalam pengajian di Universitas Muhammadiyah Malang, Ahad 7 Agustus 2016. Apabila siswa akhirnya tetap liar sekalipun sudah sekolah sehari penuh, maka sekolah bisa dengan mudah dipersalahkan oleh masyarakat, bahkan orang tua siswa. Orang tua bisa dengan tenang bekerja dan berkarir tanpa harus memikirkan mendidik karakter anaknya. Pun masyarakat tidak perlu mengambil pusing untuk peduli dengan anak-anak usia sekolah di lingkungannya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Padahal menurut Henry Giroux, pendidikan kritis bukan hanya soal metodologi pembelajaran di kelas, tapi yang mestinya melampaui kehidupan sekolah. Menurut saya sendiri, berdasarkan literatur ini sendiri, bahwa sebenarnya wacana full day school ini sedikit menyinggung mengenai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial juga, karena kebodohan amatan yang diberikan oleh masyarakat sekitar mengenai anak-anak sekolah yang menjadi liar setelah bersekolah sehari penuh menjadi hilang atau menjadi tidak peduli terhadap sekitarnya. Hal ini sebenarnya agak menyimpang dari tujuan sekolah sendiri yang sebenarnya mengajarkan untuk diterapkan di kehidupan sosialnya, bukan hanya untuk pengetahuan saja, tetapi juga diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Dipersilahkan kepada tim afirmasi pembicara ketiga untuk menyampaikan argumennya. Baik, penerapan full day school sendiri memiliki beberapa keunggulan seperti menurut Nur Hasan dalam jurnal Tadris mengemukakan bahwa sistem full day school memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan dalam penerapannya. Pertama, sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya pendidikan utuh karena melalui pola full day school tendensi ke arah penguatan pada sisi kognitif. Pertama, sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya pendidikan utuh karena melalui pola full day school tendensi ke arah penguatan pada sisi kognitif saja dapat lebih dihindari. Dalam arti, aspek efektif siswa dapat lebih diarahkan, demikian juga pada aspek psikomotoriknya. Kedua, sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya
intensifikasi dan efektivitas proses edukasi sehingga siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan misi dan orientasi lembaga yang bersangkutan. Sebab aktivitas siswa lebih mudah dipantau karena sejak awal telah diarahkan. Yang ketiga, yaitu sistem full day school merupakan lembaga yang terbukti efektif dalam mengaplikasikan kemampuan siswa dalam segala hal, mencakup segala ranah, baik itu kognitif, efektif, maupun psikomotorik, juga kemampuan untuk melakukan bahasa asing. Dan menurut Baharudin, menyatakan bahwa sistem full day school memiliki keunggulan dan beberapa nilai tambah. Pertama, anak memperoleh pendidikan umum antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, anak mendapat pengetahuan kepribadian yang bersifat antisipatif terhadap perubahan sosial budaya. Yang ketiga, potensi anak tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Dan yang keempat adalah potensi anak tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Terima kasih. Saya persilahkan kepada tim oposisi pembicara ketiga untuk menyampaikan argumennya. Dari beberapa uraian, pernyataan dan opini tersebut terlihat bahwa full day school memiliki berbagai kekurangan dan juga beberapa tanda tanya, seperti waktu di sekolah yang dikatakan akan digunakan untuk mengeksplor lebih skill dan kemampuan seorang pelajar. Padahal kerja otak manusia sendiri memiliki limit atau batas sewajarnya. Begitu pula mengenai penyesuaian kondisi masyarakat, mengenai orang tua pelajar yang kerja sampai sore hari maupun perspektif yang mengatakan full day school juga mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pergaulan bebas pelajar. Padahal komunikasi antara orang tua dan anak dalam konteks membahas pendidikan pun penting bagi seorang pelajar. Dan bagaimana dengan terjadinya pergaulan bebas lagi diterapkannya full day school, maka oknum sekolah akan menjadi sasaran empuk untuk disalahkan oleh masyarakat atas terjadinya hal itu, padahal tugas sekolah sendiri untuk mendidik dan mengajar bukannya membatasi. Baiklah, saya persilahkan kepada kedua tim untuk menyampaikan kesimpulan atau argumen terakhir. Saya berikan kesempatan untuk tim afirmasi menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dari beberapa argumen yang dikemukakan oleh tim oposisi, menurut saya, jika dari pihak kontra melihat sistem pendidikan dari Finlandia ini merupakan sistem pendidikan yang baik, menurut saya kita tidak bisa mengkiblatkan satu hal terhadap satu objek, karena perlu kita ingat bahwa kultur pendidikan dari setiap negara itu berbeda, dan menjadikan sekolah sebagai kambing hitam jika masih terjadinya pergaulan bebas saat penerapan full day school ini merupakan hal yang klise. Karena menurut saya peran orang tua masih sangat dibutuhkan di luar penerapan full day school ini agar terjadi balancing system antara peran sekolah dan peran orang tua. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi untuk memberikan kesimpulannya. Baiklah, sebagai argumentasi terakhir mengenai tim oposisi mengenai perencanaan atau penerapan sistem sekolah full day school ini, menurut saya sendiri dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai apa yang kita lihat, bahwa otak manusia sendiri memiliki waktu atau kinerja masing-masing, di mana menurut penelitian sendiri, apabila otak tersebut digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan kesetresan sendiri, dan juga ada waktunya, seperti waktu pagi sampai siang itu biasanya adalah waktu produktif otak untuk menerima atau menyerap pelajaran-pelajaran yang biasanya diberikan dari sekolah ini sendiri. Jadi menurut saya apabila wacana full day school sekolah ini diterapkan, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena hal ini dapat melewati atau mengambil kapasitas waktu kerja otak manusia itu sendiri. Dan juga penerapan waktu sekolah yang lebih lama dibandingkan normalnya tidak dapat dibenarkan juga dikarenakan untuk mengimprove skill atau kemampuan seorang siswa tidak hanya dapat dilakukan melalui ekskul atau dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan bahwa sekolah bukanlah alat atau media di mana setiap muridnya harus memiliki atau mendapatkan nilai sempurna di setiap pelajarannya, tetapi untuk menemukan minat dan bakatnya sendiri. Jadi menurut saya sendiri,
bahwa wacana full day school ini tidak benar-benar tepat atau tidak dapat diterapkan di setiap negara. Terima kasih. Baiklah, saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyimpulkan hasil dari debat hari ini. Baik, sebelumnya saya selaku juri mengucapkan terima kasih atas saran maupun sanggahan yang telah dijelaskan oleh masing-masing tim. Untuk tim Pro, berdasarkan yang telah kami dengarkan tadi, untuk sistem penerapan full day school memang memiliki dampak positif yang cukup baik, seperti menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, juga mencegah anak-anak dari pergaulan bebas dan lain sebagainya. Akan tetapi, anak-anak juga harus membagi waktunya untuk dunia luar dan mengeksplor hal-hal baru agar mereka bisa mengembangkan potensi dan juga bakatnya. Dan untuk tim kontra, memang cukup baik jika anak-anak bisa mengenal penyesuaian lingkungan masyarakat dan mengeksplor hal-hal baru di luar sana. Waktu di sekolah memang sebaiknya digunakan untuk mengeksplor skill mereka, juga mencegah atau mengurangi rasa lelah dan bosan dalam belajar. Akan tetapi, siswa juga mampu untuk mengatur waktu dan tetap pada tujuan mereka. Itulah beberapa improvisasi saya selaku tim juri kepada setiap tim dalam debat kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Saya selaku tim juri mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Hamdan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, tim afirmasi dan tim oposisi atas partisipasinya hari ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.